Kembali di Q&A masih bersama Bapak Cucun, Ketua Pengawas Haji 2025. Nah, tadi sudah ada 3 panelis yang kita kenalkan ya. Siap ya Pak? Kita ke Pak Ade terlebih dahulu yang pertama. Silakan Pak. Tiap tahun haji kita ini menyisakan catatan dan masalah. Tahun 2024, 2024 adalah muncul masalah dan itu sampai kerja serius DPR luar biasa sampai pansus. Nah, di pansus itu salah satunya adalah buahnya adalah lahirlah badan haji. Badan haji seperti apa sih ke depan Pak? Jangan sampai memindahkan dari Kementerian Agama justru masalahnya lebih numpuk di situ lagi. Betul. Kita sekarang kan sudah terima Kepres. Sebetulnya ingin bagaimana adanya badan ini setelah lahirnya undang-undang revisi nanti. Undang-undang revisi dari Undang-Undang 8 2019. Tapi Kepres sudah duluan. Dan dalam momentum sudah tahapan haji mulai. Akhirnya kita lihat di Kepresnya masih tetap badan haji ini bersama-sama dengan kementerian yang mengurusi agama. Ada satu pasal itu di klausul awalnya dan sekarang BPH ini kelihatan istilahnya magang lah ya. Lagi magang. Walaupun salah satu dari BPH bilang sekaligus mengawasi, tugas pengawasan di kami bukan di badan. Kita simultan sambil persiapan haji DPR melakukan pembuatan drafting untuk revisi undang-undang haji ini. Karena nanti kalau sudah dikelola badan, kita mau lihat apakah masih tetap G2G atau B2B dengan melihat perkembangan bagaimana kerajaan Saudi sendiri sekarang mau betul-betul membuka haji ini. Ke depan mungkin seperti orang Inggris pergi haji, orang Amerika pergi haji. Bahkan yang pergi haji dari Amerika itu orang-orang kita, orang Indonesia. Mereka sudah mandiri, tidak melalui government lagi, tidak melalui pemerintah lagi. Nah, kita harus menyiapkan antisipasi ini dalam revisi undang-undang ini. Termasuk problem kemarin. Kita proteksi di sini jangan sampai ada satu pihak bisa menguasai ketika ada tambahan kuota dari pemerintah Saudi. Satu pihak bisa mengelola itu. Kita akan protek dalam undang-undang. Siapa yang berwenang ini? Apakah diserahkan ke pemerintah tetap dibicarakan dengan DPR atau pemerintah full? Sehingga terkontrol kalau dengan DPR. Kemana sih? Kemarin kan sesuai kalau dengan Undang-Undang Haji 8 2019 itu hanya berapa persen ke haji khusus. Tapi yang terjadi kan kemarin melebihi 8% itu. Akhirnya terjadi pansus. Nah makanya revisi Undang-Undang 8 2019 ini sangat penting. Bukan hanya terkait pengelolaan kuota, tetapi penyelenggaraan juga. Termasuk pengelola keuangan hajinya. Nah, kita akan revisi juga. Karena ke depan ini kalau mau seperti itu, sejauh mana sih kuatnya BPKH ini akan memberikan subsidi yang 43%-nya itu? 23%. Yang 43%-nya. Apa akan selama siklus 35 tahun yang antri itu? Ya. Kalau sekarang diberangkatkan, Pak Presiden perintah, berangkatkan orang dengan kuota tambahan dikasih lebih banyak. Kita sudah hitung di DPR ini, bukan hanya di Komisi 8, paling kuat 5 sampai 6 tahun, Pak. Cadangan fiskal untuk menutupi subsidi itu habis. Makanya harus ada pengelolaan keuangan juga sama direvisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.